Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Curse of La Patasola yang dirilis pada tahun 2022. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang yang sedang dalam perjalanan ke sebuah tempat untuk berkemah. Mereka terdiri dari Sarah, suami Sarah bernama Daniel, sahabat Sarah bernama Naomi, dan juga pacar Naomi yang bernama Jim. Di akhir pekan ini mereka berencana untuk berkemah di sebuah hutan pinggir rawa-rawa. Tidak hanya berkemah saja, Daniel dan Jim juga ingin menghabiskan akhir pekan mereka dengan melakukan kegiatan memancing. Dalam perjalanan menuju hutan tempat mereka berkemah, Naomi dan Daniel sering sekali bertengkar dan berdebat tentang banyak hal. Satisfied? Sarah, I seriously hope you're... Serve it? She better be ready to take it. Sarah dan Jim pun hanya bisa bersabar melihat tingkah mereka berdua yang sangat ribut dalam perjalanan. Tiba-tiba saja mobil mereka dihentikan oleh seorang polisi hutan yang sedang berpatroli. Polisi itu meminta mereka untuk tidak berada di hutan sampai malam hari. Sebenarnya polisi itu meminta mereka untuk tidak pergi ke hutan itu, tapi karena mereka bersikeras untuk pergi ke sana, polisi pun tidak bisa melakukan apa-apa selain memperingati mereka untuk selalu menjaga diri mereka dengan baik dan selalu berhati-hati ketika berada di hutan tersebut. Tak lupa, Daniel juga membawa pistol suar yang akan mereka gunakan jika mereka mendapatkan masalah ketika berada di hutan. Setelah itu, polisi pun membiarkan mereka untuk pergi ke hutan. Akhirnya, setelah sekian lama perjalanan, mereka pun tiba di tempat tujuan. We're not taking a vote. I vote no. Thank you. Sesampai di sana, mereka mengeluarkan barang bawaan mereka, memasang tenda dan membuat api unggun. He keeps on going. I'm not even done. And it involves... Kemudian pada malam harinya mereka pun berkumpul bersama di depan api unggun sambil membicarakan hal-hal mengerikan. Lalu Naomi pun mulai bercerita tentang sosok monster yang mendiami hutan Amazon. Kisah ini dia ketahui dari neneknya yang pernah tinggal di negara Kolombia. Sosok itu digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik, tetapi dia hanya memiliki satu kaki. Sebenarnya wujud asli sosok itu sangatlah mengerikan dengan memiliki taring, cakar dan kuku yang panjang. Legenda mengatakan pada zaman dahulu ketika dia masih hidup, wanita itu tega berselingkuh dari suaminya. Perselingkuhannya itu pun diketahui sang suami dan tentu saja suaminya sangat marah. Karena kemarahannya, si suami itu tega membunuh anak mereka di hadapan wanita itu, lalu dia pun memotong satu kaki dari si wanita tersebut. Lama-kelamaan wanita itu pun meninggal akibat kehilangan banyak darah. Sejak saat itu, sosok arwah wanita itu bergentayangan di hutan rimba. Konon katanya sosok arwah itu akan mendatangi seseorang yang melakukan perselingkuhan. Ketika sosok arwah wanita itu sudah menentukan siapa yang akan menjadi korbannya, dia akan menyanyikan lagu yang indah yang hanya bisa didengar oleh calon korbannya. Selain itu, hanya orang-orang yang diincar arwah itu saja yang bisa melihat mereka. Mereka akan memikat sosok pria yang tidak setia dengan pasangan mereka, lalu membunuh pria tersebut. Arwah itu tidak akan pernah menyakiti seseorang yang memiliki hati murni dan tidak pernah berprasangka buruk terhadap orang lain. Sosok arwah itu memiliki satu kelemahan, yaitu api. Dengan adanya api, sosok arwah itu tidak akan berani mendekat. Kemudian Daniel pun meminta Naomi untuk memberitahukannya siapa nama dari sosok tersebut. Naomi menjelaskan jika mereka tidak boleh mengucapkan nama dari sosok arwah itu karena bisa saja dia akan mendatangi mereka. Karena Daniel dan Jim terus memaksa Naomi, akhirnya Naomi pun mengucapkan nama sosok arwah itu yang bernama La Patasola. vampire and she sucks your blood. She's called La Patasola. Setelah Naomi mengucapkan nama La Patasola, tiba-tiba saja api unggunnya mati dengan sendirinya. Kemudian tak bisa lama api unggunnya kembali hidup dengan sendirinya. Hal itu pun membuat mereka menjadi sedikit ketakutan. Karena sudah larut malam, mereka pun beristirahat di tenda mereka masing-masing. Ketika sedang mencoba tidur, Sarah mendengar suara nyanyian dari hutan dan juga mendengar sosok wanita yang memanggil namanya. Karena hal itu, Daniel pun keluar dari tenda untuk mengecek suara tersebut. Ketika keluar tenda, ternyata Naomi juga sedang mengecek suara itu, yang artinya mereka semua mendengar suara seperti nyanyian seorang wanita. Saat berada di luar, Daniel terlihat tertarik pada tubuh Naomi yang seksi. Keesokan paginya, Sarah dan Naomi sedang melakukan kegiatan yoga bersama. Kemudian mereka pun berbincang-bincang tentang masalah percintaan mereka. Meskipun Daniel dan Sarah terlihat bahagia di luar, ternyata dalam rumah tangga mereka, Daniel sering sekali memerintahkan Sarah untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Padahal Daniel ini tidak memiliki pekerjaan dan Sarah lah yang bertanggung jawab atas keuangan rumah tangga mereka.
Seharusnya Daniel lah yang mengurus pekerjaan rumah akibat dirinya yang tidak memiliki pekerjaan. Namun Daniel lebih memilih untuk bermalas-malasan di rumah. Sarah sendiri tidak bisa melawan kehendak Daniel yang semena-mena padanya karena Daniel adalah suaminya sendiri. Hal itu pun terkadang membuat Sarah menjadi tidak bahagia. Naomi yang tahu tentang masalah rumah tangga Sarah sering menyarankan pada Sarah untuk melawan Daniel sekali-sekali apabila tingkah Daniel sudah keterlaluan. Naomi mengatakan hal itu karena dia ingin melihat Sarah bahagia. Lalu Sarah pun mengungkapkan pada Naomi jika dirinya ingin berhenti dari pekerjaannya saat ini agar dirinya bisa bersekolah di sekolah keperawatan. Sejak dulu Sarah memiliki cita-cita menjadi seorang perawat dan dia pun sudah lama mempertimbangkan rencana masa depannya tersebut. Akan tetapi dirinya tidak berani melakukan hal itu karena Daniel pasti akan memarahinya. Jika Sarah berhenti dari pekerjaannya, lalu siapa yang akan menghidupi kebutuhan sehari-hari Sarah dan juga Daniel? Daniel sendiri pasti tidak akan mau mencari pekerjaan. Naomi pun sangat senang mendengar rencana Sarah. Naomi akan mendukung keputusan Sarah dan dia pun meminta Sarah untuk membicarakan hal ini pada Daniel. Siapa tahu Daniel memberi izin pada Sarah untuk bersekolah di sekolah perawat. Setelah itu Naomi mengungkapkan pada Sarah jika dirinya ingin putus dari pacarnya saat ini yaitu Jim. Naomi ingin putus karena dia merasa tidak cocok dengan sifat Jim yang terlalu lembut padanya. Selain itu Naomi sendiri ingin mencari pacar yang memiliki kulit putih. Perkataan Naomi pun membuat Sarah menjadi sedikit terkejut. Seketika Sarah pun merasa kasihan pada Jim yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Naomi meminta Sarah untuk tidak khawatir pada hal itu karena semua orang pasti akan merasakan patah hati. Sementara itu di tempat lain Daniel dan Jim sedang asik memancing bersama. Lalu Jim pun memberitahu Daniel jika dirinya ingin melamar Naomi hari ini. Jim merasa jika Naomi adalah jodohnya dan dia ingin menghabiskan seluruh hidupnya bersama dengan Naomi. Mendengar hal itu Daniel malah terlihat tidak senang dan menyarankan pada Jim untuk tidak melamar Naomi. Setelah mendapatkan ikan besar, mereka berdua pun segera kembali ke tempat Sarah dan Naomi. Kemudian mereka pun membagi tugas di mana Jim dan Sarah akan mencari kayu bakar, sementara Danny dan Naomi akan memasak ikannya. Bad, man. First time is beginner's luck. James will get it. Looking at some stuff towards the back. You clearly don't know what you're... Can save your life. Nice. Saat akan memasak ikan, Daniel dan Naomi masih saja berdebat tentang masalah sepele. Naomi ingin memasak ikan itu sendiri, tapi di sisi lain Daniel juga ingin memasak ikan itu dengan caranya sendiri. Lalu terjadilah aksi rebut-rebutan ikan yang menyebabkan Naomi terpleset dan jatuh di atas tubuh Daniel. Kemudian Naomi dan Daniel pun saling bertatap-tatapan mata. Kemudian mereka berdua dikagetkan dengan kehadiran Jim dan Sarah yang terlihat ketakutan seperti melihat sesuatu. Jim dan Sarah mengaku ketika mengambil kayu bakar seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka di tengah hutan. Tapi saat Daniel mengeceknya ternyata tidak ada apa-apa di hutan tersebut. Lalu Daniel pun memutuskan jika dirinya yang akan memasak, sementara Naomi akan membuat bumbu. Malam harinya mereka pun makan bersama-sama. Ketika sedang berbincang-bincang, Sarah memperhatikan jika Danny dan Naomi sudah mulai akrab dan tidak banyak berdebat lagi. Hal itu pun membuat Sarah menjadi sangat senang. Setelah saya makan malam, mereka pun mulai bersenang-senang dengan berjoget bersama. Merasa lelah setelah bersenang-senang, mereka pun berbaring sambil menatap ke arah langit. Secara mendadak, Jim langsung melamar Naomi saat itu juga. Akan tetapi Naomi langsung menolak lamaran Jim. Selain menolak, Naomi juga mulai melontarkan kata-kata yang mempermalukan Jim. Setelah itu mereka pun segera masuk ke dalam tenda mereka masing-masing. Di dalam tendanya, Daniel mengajak Sarah untuk melakukan mantap-mantap, akan tetapi Sarah menolak untuk melakukannya. Kemudian Sarah memberitahu Daniel bahwa dirinya ingin berhenti dari pekerjaannya saat ini dikarenakan dirinya yang ingin mengejar impiannya menjadi seorang perawat. Seketika Daniel pun menjadi kesal pada Sarah. Jika Sarah tidak bekerja, lalu dari mana mereka akan mendapatkan uang? Sarah pun meminta Daniel untuk mencari pekerjaan. Sejak mereka menikah, Sarah selalu menjadi tulang punggung keluarga sementara Daniel hanya sibuk bermain dan bermalas-malasan. Kini Sarah pun meminta Daniel untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Akan tetapi Daniel menolak untuk mencari pekerjaan serta dirinya juga tidak mau mendukung keinginan Sarah. Merasa kesal pada Sarah, Daniel pun keluar dari tendanya dan memilih untuk nongkrong di hutan. Tak bisa lama Naomi juga datang sana. Kemudian mereka berdua pun kembali berdebat tentang masalah Sarah yang ingin keluar dari pekerjaannya. Daniel merasa kesal pada Naomi karena dialah yang telah membuat Sarah ingin keluar dari pekerjaannya. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja Daniel malah mencium Naomi. Naomi pun sedikit terkejut atas tindakan Daniel. Bukannya berhenti, Naomi malah ikut-ikutan mencium Daniel. Ini menandakan jika Daniel dan Naomi saling menyukai satu sama lain. Di tendanya, Sarah sedang menangis akibat pertengkarannya dengan Daniel.
Dari luar tendanya terdengarlah suara Jim yang bertanya keadaan dari Sarah yang sedang menangis. Sarah pun meyakinkan Jim bahwa dirinya tidak memiliki masalah apapun. Ketika Sarah mencoba tidur, Sarah merasa seperti ada sosok yang tidak terlihat berada di dalam tendanya. Jim terkejut melihat ada sosok bayangan menyerupai wanita yang muncul di belakang Sarah. Seketika Jim pun berteriak dan tak lama kemudian datanglah Naomi serta Daniel dari arah hutan. Jim menjelaskan pada mereka jika tadi dirinya melihat bayangan misterius dari dalam tenda Sarah. Daniel pun segera bertindak untuk mengecek siapa yang ada di dalam tendanya, dan setelah dicek ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Jim berusaha memberitahu mereka bahwa ada sosok misterius yang mengintai mereka, akan tetapi tidak ada yang percaya dengan perkataan dari Jim. Takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, Jim pun meminta Daniel untuk mengantar mereka pulang sekarang. Tapi Daniel menolak permintaan Jim. Lalu terjadilah pertengkaran di antara mereka. Pada akhirnya, Jim pun memilih tidur di mobil sedangkan Sarah memilih tidur bersama Naomi saja. Sebelum tidur, Sarah memberitahu Naomi tentang firasatnya mengenai sosok misterius itu. Sarah merasa sejak kedatangan mereka ke hutan itu, banyak hal aneh yang terjadi pada mereka, mulai dari suara-suara dan juga bayangan hitam yang dilihat oleh Jim. Kemungkinan besar sosok itu adalah arwah Lapatasola yang datang ke tempat mereka setelah mereka memanggil namanya. Naomi pun mencoba menenangkan Sarah dengan mengatakan bahwa Lapatasola itu hanyalah sebuah cerita palsu dan tidak akan ada di dunia nyata. Agar Sarah tidak merasa takut dengan arwah Lapatasola, Naomi pun segera menyalakan api unggun agar sosok itu tidak muncul lagi. Api adalah kelemahan terbesar dari arwah Lapatasola, dan dengan adanya keberadaan api, mereka pasti akan aman dari teror arwah tersebut. Di saat semuanya sudah tertidur, Daniel mendengar suara-suara wanita yang memanggilnya dari arah hutan. Daniel yang penasaran memilih untuk mengikuti suara itu. Awalnya Daniel mengira jika suara itu adalah suara Naomi, tapi setelah sampai ke sumber suara itu ternyata yang memanggilnya adalah sosok wanita asing yang sangat cantik. Wanita itu mulai membuka bajunya dan terlihatlah kakinya yang ternyata hanya ada satu saja. Sepertinya sosok yang memanggil Daniel ini adalah arwah sosok Lapatasola, akan tetapi Daniel belum menyadari akan hal tersebut. Keesokan paginya, Sarah yang baru saja bangun bertemu dengan Jim yang sedang mengemasi barang mereka. Sarah pun segera pergi ke tenda Daniel, namun di sana dia tidak menemukan Daniel. Where's everybody? Lalu Sarah pun meminta tolong pada Jim untuk mencari Daniel di danau. Siapa tahu Daniel sedang memancing. Sambil menunggu Daniel dan Jim, Sarah mulai membersihkan dan mengemasi barang-barang mereka. Tak bisa lama, Naomi pun terbangun dan ketika berbicara dengan Sarah, Naomi mendadak terdiam dan wajahnya terlihat ketakutan. Sarah pun sangat bingung dengan apa yang terjadi pada Naomi. Lalu tiba-tiba saja Naomi kembali normal dan meminta izin pada Sarah untuk pergi buang air kecil. Beberapa saat kemudian Jim memberitahu Sarah jika Daniel tidak ada di danau. Jika Daniel tidak memancing, lalu kemana perginya Daniel? Naomi juga mendadak menghilang dari tempat tersebut. Jim dan Sarah memutuskan untuk mengemasi barang dan menunggu mereka di mobil. Lalu Jim dan Sarah pun mulai berbincang-bincang tentang sosok yang ada di dalam tenda Sarah tadi malam. Sarah merasa jika sosok itu adalah arwah dari Lapatasola. Namun Jim merasa heran mengapa arwah Lapatasola muncul di dekat mereka. Dari cerita Naomi, arwah Lapatasola hanya muncul ketika ada seseorang yang berselingkuh di hutan. Seketika Jim pun mengingat kejadian semalam ketika dia melihat sosok bayangan itu. Jim melihat Daniel dan Naomi yang datang dari arah yang sama. Itu menandakan jika Daniel semalam sedang bersama dengan Naomi. Jim memiliki frasa jika Daniel telah berselingkuh dengan Naomi. Maka dari itulah arwah Lapatasola datang ke tempat mereka setelah melihat langsung perselingkuhan Daniel dan Naomi. Akan tetapi Sarah tidak percaya pada perkataan Jim. Sarah sangat yakin jika Naomi dan Daniel tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tak lama kemudian Naomi pun datang ke mobil untuk memberitahukan bahwa dirinya menemukan Daniel yang terluka sangat parah. Sarah dan Jim pun mulai mengikuti Naomi yang berjalan terus ke arah hutan. Semakin lama mereka semakin masuk lebih dalam ke hutan. Lalu Jim pun sadar jika Naomi sejak tadi hanya berjalan tanpa arah. Sarah dan Jim terus bertanya mengenai keberadaan dari Daniel. Akan tetapi Naomi tidak menjawabnya sepatah kata pun. Jim pun mulai menyalahkan Naomi yang berselingkuh dengan Daniel. Akibat perbuatan Naomi dan Daniel, kini mereka harus berhadapan dengan teror Lapatasola. Lalu Naomi pun mendekat ke arah Jim dan langsung memukul Jim. Setelah memukul Jim, tiba-tiba saja Naomi menghilang tak kemana. Hal itu pun membuat Sarah dan Jim menjadi sedikit ketakutan. Jim memilih untuk pergi saja dari tempat itu tanpa memperdulikan keberadaan dari Naomi dan Daniel. Tentu saja Sarah tidak ingin meninggalkan suaminya yaitu Daniel.
Sarah pun segera mencari Daniel di sekitar hutan itu. Setelah sekian lama mencari, akhirnya dia menemukan baju dari Daniel yang tergeletak di bawah pohon dalam keadaan yang kotor. Tapi di sana dia tidak menemukan keberadaan dari Daniel. Sarah pun merasa sangat khawatir dan bersedih karena Daniel tidak kunjung ditemukan. Saat sedang menangis tanpa disadari oleh Sarah, Naomi muncul di sampingnya dengan membawa kapak. Naomi pun langsung membuat Sarah pingsan di tempat. Ketika Sarah terbangun, ternyata hari sudah menjelang malam. Tak berselang lama datanglah Jim dan mulai mengajak Sarah untuk pergi ke tempat itu. Namun mereka berdua malah dikejutkan dengan kehadiran Daniel dan Naomi yang saling bertatap-tatapan. Secara perlahan Naomi dan Daniel mulai mendekat dan mereka tiba-tiba saja melakukan mantap-mantap. Sepertinya arwah Lapatasola sengaja memperlihatkan adegan Naomi dan Daniel yang melakukan mantap-mantap untuk menunjukkan jika memang benar Naomi dan Daniel melakukan perselingkuhan. Awalnya Jim memaksa Sarah untuk pergi dari tempat itu, namun Sarah menolak untuk pergi karena ia mendengar Daniel yang meminta maaf setelah Daniel melakukan perselingkuhan. Tanpa diduga-duga, Naomi mengambil kapak dan langsung membunuh Daniel di tempat. Melihat kematian Daniel membuat Sarah menjadi sangat kesal. Lalu Sarah pun dengan tega membunuh Naomi yang tengah dirasuki Lapatasola. Setelah membunuh Naomi, arwah Lapatasola muncul di hadapan mereka dengan wujud yang menyeramkan. Tak ingin mereka celaka, Jim pun langsung mengajak Sarah untuk kabur dari kejaran Lapatasola. Di tengah perjalanan, mereka pun mendengar suara raungan keras yang ternyata itu adalah sosok arwah Lapatasola yang berubah menjadi sosok monster. Monster tersebut pun mulai mengejar mereka berdua dan dengan terpaksa mereka pun bersembunyi di tempat yang aman. Lalu Sarah pun ingat dengan perkataan Naomi yang mengatakan jika sosok Lapatasola memiliki kelemahan terhadap api. Dengan berbekal korek api dan pistol suar, mereka pun membuat sebuah rencana di mana Jim akan memancing sosok itu, sementara Sarah akan mencari waktu yang tepat untuk membunuh monster Lapatasola dengan menggunakan pistol suar yang dibawanya. Dengan kerjasama mereka, akhirnya monster Lapatasola berhasil dikalahkan. Tak berselang lama, polisi hutan pun tiba setelah mendengar suara keributan dari tadi. Polisi hutan itu langsung membawa Jim dan Sarah ke dalam mobil. Kini hanya Sarah dan Jim saja yang selamat atas insiden tersebut, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.